Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Selamat pagi anak-anak kelas 1 Ibu Sina dan kelas 1 Bu Yamka. Hari ini sebelum kita dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan basmalah tadi, semoga kegiatan kita berjalan lancar, diberikan kemudahan dan ilmu yang kita dapat bermanfaat. Hari ini Bu Risa akan menjelaskan dua materi. Yang pertama nanti materinya adalah bangun datar. Bangun datar yang akan Bu Risa ajarkan itu nanti ada segitiga, lingkaran, persegi dan persegi panjang. Dan yang selanjutnya kedua adalah tentang membilang loncat. Perhatikan video Bu Risa ya anak-anak semuanya. Anak-anak semuanya, materi yang pertama adalah bangun datar. Bangun datar apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama nanti ada, ini ada segitiga. Segitiga, contohnya segitiga itu seperti apa sih Bu? Segitiga itu adalah bangun datar yang mempunyai 3 sisi. Contohnya adalah taram, ini adalah segitiga. Kenapa ini segitiga? Karena dia memiliki 3 sisi. 1, 2, 3. Dia punya 3 sisi, punya 3 sudut. 1, 2, 3. Ini disebut dengan bangun datar segitiga. Di soal kalian nanti, contohnya adalah seperti ini. Ada gambar, nanti sebelahnya namanya itu apa? Namanya segitiga. Nah, itu nanti perbangun yang benda di sekitar yang permukaannya segitiga. Yang permukaannya, Bu Risi bilang yang permukaannya itu depannya. Ini adalah segitiga karena ini depannya, permukaannya adalah segitiga. Kalau contohnya Bu, sandwich, boleh nggak sandwich? Boleh, karena sandwich itu sisinya juga berbentuk segitiga. Nah, bila diulang lagi, segitiga itu bangun datar yang memiliki 3 sisi. 1, 2, 3 dan 3 sudut. 1, 2, 3. Itu ya, itu adalah segitiga. Contohnya adalah sandwich dan penggaris segitiga. Itu contohnya. Selanjutnya, bangun datar yang kedua. Di buku kalian itu adanya adalah segi 4. Segi 4 itu bisa seperti ini. Bisa segi 4 yang ukuran semua sisinya sama, ini, atau bisa yang ukurannya nggak sama. Apa sih yang maksudnya sisinya sama? Jadi gini. Ini sudah Bu Guru pisah ya anak-anak semuanya. Ini kalau Bu Guru menyebutnya adalah persegi. Kenapa persegi? Karena keempat sisinya itu sama panjang. Dia persegi itu punya 4 sisi. Persegi termasuk dalam segi 4. Persegi punya 4 sisi, dihitung. 1, 2, 3, 4. Sisinya ada 4. Dia juga punya 4 sudut. Kita sudut nih. 1, 2, 3, 4. Ini karena persegi. Jadi persegi mempunyai 4 sisi. Kalau pertanyaannya, Bu, benda di sekitar yang permukaannya persegi apa? Contohnya 1, ini adalah kertas origami. Contoh kedua, kalian kalau tahu dadu yang untuk main ular tangga, nah itu dicek apakah itu persegi. Nanti kalau ukuran permukaannya itu sisinya. Kalau sisinya nanti keempat panjangnya sama, berarti dia adalah persegi. Permukaannya, guru tekankan, yang guru tanyakan adalah benda di sekitar yang permukaannya berbentuk persegi. Contohnya yang satu adalah kertas origami, contoh yang kedua adalah dadu, ya. Contoh selanjutnya, kalau ini apa ini ya? Ini bentuknya adalah persegi panjang. Apa disebut persegi panjang? Karena dia mempunyai panjang dan lebar. Jadi keempat sisinya itu ada yang berhadapan itu sama, tapi yang berdekatan tidak sama. Jadi gini, ini sama dengan ini sama dengan ini, makanya disebut dengan persegi panjang. Dia termasuk dalam segi 4. Karena apa? Dia persegi panjang ini memiliki 4 sisi. 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 sisi tapi panjangnya tidak sama. Yang sama yang adep-adepan. Ini namanya adalah
persegi panjang. Perhatikan baik-baik nih. Beda kan? Yang ini ukurannya nanti kotaknya itu sama. Kalau ini kotaknya tuh panjangnya nggak sama. Ini sama, ini nggak sama. Ini lebih panjang. Kalau ini bentuknya sama. Keempatnya kan sama, makanya dia persegi, ini persegi panjang. Itu ya. Kalau pertanyaannya, benda di sekitar yang bentuknya persegi panjang. Contohnya, 1, permukaannya persegi panjang adalah 1, buku. Selain buku apa lagi? Bisa kalau di kelas ada loker. Nah, loker sepatu dan loker tas itu bentuknya permukaannya itu persegi panjang. Itu kalau dia dalam ini bangun datar. Permukaannya yang guru tanyakan adalah permukaannya. Dia adalah persegi panjang. Tapi kalau Bu itu kan balok, ya boleh-boleh saja. Kenapa disebut balok? Dulu kita sudah pernah belajar bangun ruang. Kalau pertanyaannya bangun ruang, maka dia balok. Tapi karena yang guru tanyakan permukaan benda yang berbentuk persegi panjang, nah makanya loker itu termasuk bangun yang benda yang permukaannya berbentuk persegi panjang. Itu ya. Contoh lain, HP. Nah, HP itu permukaannya juga berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, bangun terakhir, bulat. Kita sudah pernah belajar bulat itu adalah lingkaran. Kalau dulu kita belajarnya bola karena kita belajar bangun ruang. Yang sekarang karena kita belajar bangun datar, kita belajarnya lingkaran. Perhatikan Buristi punya koin. Koin ini berbentuk lingkaran. Koin ini berbentuk lingkaran. Permukaannya dia berbentuk lingkaran. Contohnya adalah koin. Kalau ada lagi Bu selain koin apa ya? Tutup gelas. Tutup gelas itu juga permukaannya berbentuk lingkaran. Yang lainnya kalian cari sendiri ya. Semuanya, yang kedua adalah kita akan belajar membilang loncat. Kalau pertemuan sebelumnya kita belajarnya membilang urut ya. Jadi 1, 2, 3 urut angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 20. Nah, hari ini kita akan membilang loncat. Apa sih membilang loncat itu? Jadi membilang loncat itu adalah kalian bilangannya itu tidak urut, tapi bisa jadi dia ada pertambahan 2 tambah misal 1, berikutnya 3, habis 3 nanti 5, jadi dia nambah 2, 2, 2. Bisa juga membilang loncatnya itu berkurang, misal angka pertama 10, berikutnya 8, nanti 6, berkurangnya 2, 2, 2. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membilang loncat yang bertambah, jadi dia naik ke atas semuanya. Hari ini kita akan belajar membilang loncat. Yang pertama adalah membilang loncat itu, nanti membilang loncat 2 dulu. Jadi ini 3, 5, 7, sini berapa, sini berapa. Nah, pertambahannya berapa sih? Dari angka 3 sampai 5, kira-kira tambah berapa ini? 3 ke 5, 3, 4, 5, nambahnya berarti 2, ditambah 2, 5 ke 7, dihitung 5, 6, 7, nambahnya juga 2. Kalau kalian bingung nambahnya gimana? 3 sampai 5, 3, 4, 5, oh 2, yang 5, 5, 6, 7, oh nambahnya 2, 2. Bisa juga 5 dikurangi 3, oh berarti nanti 2, berarti nambahnya adalah 2. Dari 5 ke 7, 7 kurangi 5, oh berarti nambahnya 2, berarti 2 gitu ya. Berarti yang sini, ini nambahnya juga 2, ini juga ditambah 2. Selanjutnya 7, sini berapa sih? Apakah sini 8? Kalau nambahnya 2 pasti bukan 8. 7 tambah 2 berapa? 9. 9 tambah 2 11. Jadi kalian nambahkannya 2 terus sampai nanti di akhir nambahnya adalah 2. Itu kalau membilang loncat 2. Kalau yang 3 seperti apa? Sama yang 3. 1 sampai ke 4, sama 1 sampai jadi 4 itu kan nambahnya 3. Ini nambahnya 3. 4 ke 7 ini nambahnya juga 3. Coba kalian hitung 4, 5, 6, hitung maju 4, 5, 6, 7, oh nambahnya 3. Kalau yang sudah bisa perulangan 7, kalau sudah bisa pengurangan 7 dikurangi 4 itu kan 3, berarti nambahnya juga 3. Berarti sini juga 3 nih, tambah 3.
7 tambah 3 berapa? 7, 8, 9, 10. Oh, sini 10. 10 ditambah 3 lagi. Berarti berapa yang sini? Sini 13. Jadi seperti itu ya. Itu kalau nambahnya 3 dan yang tadi nambahnya 2. Kalian menambahkan angka yang sama. Yang kalian tambahkan adalah angka yang terakhir, bisa 1. Oh, 1 tambah 3 4. 4 tambah 3 7. Lah sini berapa? Yang kalian tambahkan adalah angka sebelumnya, angka terakhir paling akhir ini. Sebelumnya 7 tambah 3 10. 10 tambah 3 13. Seperti itu ya. Nah, semuanya itu tadi adalah penjelasan Bu Risti tentang bangun datar. Bangun datarnya tadi ada segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Yang kedua tadi adalah penjelasan Bu Risti tentang membilang loncat. Yang berubah tadi adalah membilang loncat 2 dan membilang loncat 3. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Sekian dari Bu Risti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu anak-anakku semuanya.